Jalan dan Jajan Go akan menjelajah salah satu tempat wisata terindah di Nusantara, yaitu Labuan Bajo. Setelah menempuh perjalanan ribuan kilometer melintasi darat dan laut, akhirnya kami tiba di Nusa Tenggara Timur. Wilayah ini memiliki keindahan laut dan sunsetnya yang memukau. Namun Labuan Bajo menyimpan lebih dari sekedar panorama. Di balik lanskap eksotisnya, kami menelusuri Gua Purba, menemukan fosil penyu berusia ratusan hingga ribuan tahun, serta kolam air laut alami yang konon bersinar pada waktu tertentu. Meski sempat diliputi rasa takut saat berenang di kegelapan, rasa penasaran membawa kami terus melangkah. Petualangan berlanjut dengan tinggal di atas kapal selama 3 hari 2 malam. Kapal ini nyaman seperti rumah, dengan kamar menghadap laut dan ruang terbuka untuk menikmati cakrawala. Setiap hari kami berpindah pulau, menyaksikan kehidupan pesisir, mendaki demi matahari terbit dan menjelajahi alam liar mencari komodo. Sebuah perjalanan yang bukan hanya indah, tetapi juga tidak terlupakan. Inilah kisah petualangan Jajah Go di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dan akhirnya kita berjejak kaki kita di Labuan Bajo. Di sini tuh vibes-nya langsung berubah total, Beb, ya. Iya. Jalanannya tuh rame banget. Lalu kemudian dia tuh kayak banyak toko-toko yang masih bagus ya. Mewah. Tepi-tepi jalan tuh banyak tempat-tempat yang bener-bener kayak, wih, tempat maju kali, ramai kali di sini. Inilah pelabuhan Labuan Bajo yang menjadi pintu gerbang Nusa Tenggara Timur. Perpaduan antara laut, kapal, dan kontur alam yang bergelombang bikin Labuan Bajo itu punya landscape yang khas dan sulit untuk dilupakan. Selamat datang di Labuan Bajo, ibu kota Kabupaten Manggarai Barat. Sebuah kota pesisir yang kerap membuat siapa saja jatuh cinta pada panoramanya. Pemandangannya tenang, seolah sebuah lukisan alam dengan nuansa khas tepi laut. Pelabuhannya dipenuhi berbagai jenis kapal, mulai dari perahu-perahu kecil hingga kapal pinisi besar yang siap berlayar menuju pulau-pulau di sekitarnya. Di sekitar kota terlihat bukit dan gunung yang berdiri mengelilingi membentuk lanskap yang membuat Labuan Bajo seolah dipeluk oleh alam. Kini, Labuan Bajo telah menjadi salah satu dari 5 destinasi super prioritas di Indonesia. Tak mengherankan jika infrastrukturnya terus berkembang, siap menyambut wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Sebelum jelajah destinasi pulau-pulau ikonik di Labuan Bajo, kami akan menjelajahi sisi daratan, menyibak pesona yang jarang disorot namun tak kalah menarik. Perjalanan kami selama berada di Labuan Bajo terasa berjalan lebih lambat. Bukan karena hambatan di jalan, melainkan karena keindahan alamnya yang seolah meminta untuk dinikmati lebih lama. Setiap belokan menghadirkan pemandangan yang berbeda. Sekali-kali kami berhenti sejenak untuk mengabadikan lanskap yang terbentang di hadapan mata. Dari ketinggian, Laut Flores tampak membentang luas, menyatu dengan langit di garis horizon. Keindahan inilah yang menjadikan Labuan Bajo salah satu destinasi favorit di Indonesia. Selanjutnya, perjalanan akan berlanjut ke sebuah tempat yang kabarnya sangat indah, yaitu Goa Rangko. Dan kita sudah sampai ke dermaga untuk menuju ke destinasi kita di Goa Rangko. Nggak jauh kok ya, dari pusat kota paling cuma sekitar 20-30 menit. Lalu buat kapalnya menuju ke daerah Goa Rangkonya itu juga nggak jauh. Kita lihat berapa jauh ya. Perjalanan menuju dermaga Goa Rangko terbilang singkat. Hanya dalam waktu sekitar 10 menit, kami sudah tiba di lokasi. Dermaga ini terlihat tertata rapi, bersih dan cukup estetis, menjadi gerbang awal menuju destinasi yang banyak dicari wisatawan. Untuk menyeberang menuju Goa Rangko, pengunjung dikenakan biaya sebesar Rp250.000 per orang dengan menggunakan kapal. Selanjutnya, perjalanan akan diteruskan dengan trekking selama kurang lebih 5 menit menuju lokasi goa.
Jadi karena kita orang lokal, kita dikenakan 20.000 untuk biaya masuk ke goanya. Kalau orang asing berapa, Om? 50 kalau orang asing. Saat kami mendatangi goa ini, jam terbaik di pukul 3 sampai 4. Jadi harus selalu berkonsultasi dengan guide lokal ya, kapan waktu terbaik untuk mengunjungi goa ini. Jalur trekking menuju Goa Rangko masih cukup bersahabat, walaupun cukup mendaki tapi tidak curam. Jadi baru sampai dan ternyata gelap. Perjalanan dilanjutkan dengan menyusuri tangga menuju ke bawah goa. Goa ini terletak di Desa Rangko, Nusa Tenggara Timur. Tempat ini cukup tersembunyi karena hanya bisa diakses dengan kapal ataupun perahu. Sampai di goa, pengunjung akan disambut oleh formasi stalaktit dan stalagmit yang menakjubkan. Suasana di Goa Rangko sangat tenang, masih alami dan seperti belum terjamah. Ya, di gua ini panas dan pengap, jadi kau wajib berenang, kalau enggak kau mampus kau berkeringat. Lalu ya, inilah apa adanya kondisi si gua ya. Jadi di bawah kita tuh adalah yang si air menyala, harusnya menyala, cuma tidak menyala. Jadi itu warnanya. Kami juga menemukan berbagai batuan dengan bentuk menarik di dalam goa. Bagus ya. Moment of truth, kita kemasuki di Goa Rangko di kondisi gelap dan tidak bercahaya. Fun fact, airnya itu tidak dingin ya, dia lebih ke arah hangat itu. Dan kita kan hanyut ke bagian gua. Oke. Aku sengaja mengorbankan senterku satu-satunya buat kasih kalian lihat isi dalam gua ini ya. Saking gelapnya goa ini, kami tidak bisa melihat apa-apa di bagian bawah air. Belum lagi makin masuk ke dalam goa semakin gelap. Kami pun tetap menunggu sampai cahaya matahari masuk. Oke boy, dan setelah kita menunggu kurang lebih sekitar 1 jam ya, ini sudah memasuki jam 1 mau ke jam 2 siang. Sekarang sudah mulai menyala, sedikit lebih biru daripada yang sebelumnya. Setelah cahaya matahari masuk, terlihat keindahan goa dan kejernihan airnya. Batu-batuan yang ada di bawah air juga terlihat jelas. Kami pun menikmati keindahan ini dengan berenang di dalam goa. Masih banyak tempat-tempat indah dan menarik di Labuan Bajo yang akan kita jelajahi bersama setelah yang berikut ini. Perjalanan Jajago di NTT Nan Cantik masih berlanjut. Kali ini di Labuan Bajo. Pengalaman kami hidup di atas kapal selama 3 hari 2 malam. Rupanya kapal ini sangat nyaman, yang memiliki kamar dengan view langsung menghadap ke laut. Setiap hari kami berpindah-pindah mengunjungi pulau yang berbeda, melihat aktivitas anak-anak di pulau, mendaki Bukit Padar untuk melihat matahari terbit, mencari komodo yang sangat langka, dan menutup hari dengan sunset terindah. Kembali bersama kita di Jajago Jalan-Jalan Gokil. Hari ini sangat bahagia, Karena Riana kita sangat mau finisi trip komodo. Ini impian kami dari dulu. Yeay. Akhirnya pertama kali injak kaki di Labuan Bajo dan bisa finisi juga. Kami meninggalkan Rangga karena akan menaiki kapal pinisi. Kami menuju pelabuhan Labuan Bajo yang terlihat sangat mewah dan modern, bersih serta tertata rapi. Di sini ada berbagai akomodasi kapal, dari speedboat, pinisi hingga kapal besar. Jadi ini benar-benar kayak bandara. Sebelum kita masuk ke finisi, boy, kita wajib scan kita punya barcode. Keren sih ini. Karena kami melakukan perjalanan pada saat hari kerja dan yang banyak ditemui adalah turis mancanegara, sedangkan turis lokal biasanya ramai di akhir pekan. Untuk menuju kapal pinisi, kami harus naik skoci terlebih dahulu. Kapal kita. Yakin kapal itu? Nggak tahu, salah. Ini si Pakatau. Hai si Pakatau.
Akhirnya kami sampai ke kapal pinisi. Kami sangat bersemangat memulai perjalanan 2 hari 3 malam ini. Di atas kapal kami pun disambut dengan kue dan welcome drink. Pembukanya cake sama welcome drink. Lanjut ke private cabin dengan jendela yang dapat langsung melihat pemandangan laut. Kini John dan Riana akan mengajak berkeliling kapal pinisi. Kapal pinisi kayak gimana sih? Nah, ini kita punya bagian paling depan. Titanic. Ya, Titanic. Kita bisa naik ke sini nih, Bos. Dari bagian depan kapal, lanjut ke ruang makan yang nyaman. Di belakangnya adalah ruang istirahat kru dan juga tempat untuk menyiapkan hidangan. Lantai 2 menjadi spot favorit untuk bersantai dan menikmati pemandangan lengkap dengan bangku santai. Kami juga sempat melihat ruang kemudi kapal tempat nahkoda menjalankan kapal. Ini tuh ya enjoy banget. Pemandangannya kayak gak nyata nih. Di kejauhan terlihat pulau di tengah laut yang dinamakan Taka Makassar. Gusung pasir berbentuk bulan sabit yang hanya muncul saat air surut dengan ukuran sebesar lapangan sepak bola. Pemandangan Laut Labuan Bajo memang sangat cantik. Kemanapun arah mata memandang, tidak ada spot yang tidak menarik. Hey Kay, kita akan snorkeling dengan menggunakan kapal sekoci ini. Setelah istirahat, kami langsung menuju spot snorkeling pertama. Dengan menggunakan skoci, kami menuju ke titik snorkeling. Kita lihat keindahan bawah laut yang ada di daerah Labuan Bajo. Let's go. Inilah keindahan bawah laut Labuan Bajo. Untuk penikmat pemandangan bawah laut, Labuan Bajo tidak boleh dilewatkan baik untuk diving atau sekedar snorkeling. Perairan di kawasan ini terkenal dengan air yang sangat jernih, dengan kekayaan biota laut yang luar biasa. Terumbu karang dan ikan berwarna-warni menyambut kami seperti akuarium raksasa. Beb, bangun cepat kau bangun. Ternyata tepat di depan kami terlihat siluet Pulau Padar yang sangat ikonik. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Senja di atas pinisi ditemani ribuan kalong yang terbang menuju daratan. Pulau di depan kapal kami ini dinamakan Pulau Kalong. Pulau seluas 126 hektar tersebut merupakan habitat kelelawar besar yang keluar setiap senja. Hari sudah makin sore dan aku tidak percaya ya, ini merahnya makin menyala. Kalau di kamera tuh kita kira kayak diedit, padahal enggak. Merah memang semerah ini. Cuma kameraku diimpuri, tak bisa ngambil gambar yang bagus. Akhirnya tuh kayak aku susah ngomong lah. Ini salah satu sunset terindah yang pernah aku lihat. Iya, saudara ini. Udah. Masih di dalam gelapnya subuh, kami diantar dengan sekoci menuju Pulau Padar untuk menyambut matahari terbit. Oke, kita mulai memasuki tangga untuk naik ke Bukit Padar. Ini lumayan bengek, ada 800 tangga. Ini masih gelap total kondisinya. Di musim ramai, jalur ini bisa dipadati ratusan wisatawan. Namun pagi ini suasananya masih relatif tenang. Cahaya pagi mulai merah, menyinari perbukitan Padar yang berlapis-lapis. Dan akhirnya kita tiba di puncak pos 4, boy. Perjalanan yang cukup menantang dengan menaiki ratusan anak tangga terbayar sudah dengan keindahan pemandangan dari atas bukit. Dari puncak Padar terlihat teluk-teluk melengkung dengan pasir berwarna putih dan pink, diapit laut biru yang kontras dengan bukit hijau. Sunrise di Pulau Padar memang secantik itu. Pantas saja banyak wisatawan mancanegara yang datang ke pulau ini. Di puncak bukit ini merupakan spot terbaik untuk berfoto dan salah satu tempat ikonik di Labuan Bajo. Saatnya untuk kembali.
Turun dari Padar terasa lebih menegangkan. Setiap langkah harus lebih berhati-hati karena tangga yang cukup curam dan tidak semua tangga ada pegangannya. Di bawah, kami melihat rusa liar yang masih berkeliaran bebas dan tidak takut dengan manusia. Perjalanan pulang akhirnya terasa ringan karena pemandangan menakjubkan yang menyambut kami di setiap langkahnya. Setelah menyelesaikan trekking Padar, kami kembali ke Pinisi untuk melanjutkan perjalanan. Keseruan jalan dan jajan go masih akan terus berlanjut setelah yang berikut ini. Perjalanan jalan dan jajan go di Labuan Bajo masih berlanjut. Setelah beberapa hari tinggal di kapal pinisi dan menjelajahi Laut Flores, kali ini kami menuju sebuah pulau yang menjadi rumah bagi salah satu hewan paling langka di dunia. Pulau ini menjadi habitat asli komodo, reptil purba yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Awalnya kami mengira komodo hanyalah biawak berukuran besar, namun kenyataannya hewan ini jauh lebih ganas dan telah menelan banyak korban. Ikuti terus perjalanan menjelajahi Labuan Bajo dengan destinasi menarik dan berbagai pengalaman baru yang kami temukan. Dan setelah puas dari Pulau Padar, kita lanjut ke destinasi paling wajib yang ada di daerah Labuan Bajo, yaitu adalah Pantai Pink. Pink Beach. Indonesia memiliki beberapa pantai dengan pasir berwarna pink seperti di Lombok dan Sumbawa. Sekilas, warna merah muda di pantai ini mungkin tidak selalu terlihat sangat pekat. Nuansanya terlihat lembut berpadu dengan pasir putih di sekitarnya. Warna unik ini berasal dari pecahan koral merah yang bercampur dengan pasir pantai. Hasilnya adalah gradasi warna yang langka, perpaduan putih dan merah muda yang menjadikan pantai ini tampak berbeda. Sekaligus menjadi salah satu keunikan alam yang dimiliki Indonesia. Nah, ini pantai pinknya. Dia kamu lihat sendiri nih, sepink apa dia ya? Kita tes. Alright, angkat satu. Oke, apa yang kau lihat? Ada pinknya kan sedikit-sedikit? Ada lah ya, nih ada pink-pink nih di ini koral-koralnya nih. Halus banget sih. Meskipun warna pinknya tidak terlalu menonjol, keindahan pantai ini tetap terlihat dari air lautnya yang sangat jernih. Waktu terbaik untuk mendatangi pantai ini adalah di siang hari saat panas terik. Setelah puas kita bermain di pantai, sekarang kita kembali ke Sekoci, ya, kapal favorit kita. Dan dengan destinasi yang paling dinantikan. Komodo Island. Dan harganya juga beda ya. Jadi kapalnya ini terpisah dengan harga tiket masuk ke Pulau Komodo. 3.000 per orang untuk yang lokal dan 6.000 buat foreigner. Apa sih? Bule. Perjalanan kami pun berlanjut menuju Pulau Komodo, tempat di mana reptil purba terbesar di dunia hidup di alam bebas. Pulau Komodo merupakan salah satu destinasi paling terkenal di Labuan Bajo. Disinilah hewan purba yang bernama komodo hidup dan berkembang di alam liar. Populasi komodo di kawasan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai lebih dari 1.000 ekor. Selamat datang di Pulau Komodo. Sampai di gerbang Pulau Komodo, pengunjung akan disambut oleh patung komodo. Sebelumnya, ranger akan memberikan pengarahan tentang aturan di pulau ini. Untuk melihat komodo, pengunjung harus melakukan trekking didampingi ranger Taman Nasional. Menurut penjelasan ranger, populasi komodo memang cukup banyak, namun tidak semua berada di area yang bisa dijangkau wisatawan. Di area trekking yang kami masuki hanya ada sekitar 40 ekor komodo, dan itu pun belum tentu terlihat, terutama saat siang hari ketika cuaca sangat panas. Ih, biawak besar. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya kami berhasil melihat komodo untuk pertama kalinya. Ukurannya terlihat besar dengan tubuh kekar dan sisik yang tebal.
Komodo hanya ada di Indonesia dan menjadi salah satu satwa endemik paling terkenal di dunia. Hewan yang juga sering disebut sebagai Komodo dragon ini terlihat tenang, namun jika berada di sekitarnya harus senantiasa waspada karena komodo tetap merupakan hewan liar yang sangat berbahaya. Komodo dikenal sebagai hewan soliter. Mereka tidak hidup berkelompok seperti banyak reptil lainnya. Fakta menariknya, komodo juga termasuk hewan kanibal. Ketika menetas, anak komodo harus segera memanjat pohon untuk menghindari dimakan komodo dewasa. Untuk keamanan, ranger selalu membawa tongkat khusus sebagai perlindungan. Ranger sudah terlatih sehingga bisa berada dalam jarak yang sangat dekat dengan komodo. Tapi sangar dia tuh sangat laki banget si komodo tuh. Very very manly. Karena mereka salah tegang, aku pun tegang. Ya, aku pun tegang. Jadi awalnya kita tuh be aja lihat komodo ya, foto-foto kayak biasa, happy everybody happy. Tiba-tiba si rangernya ngajak mendekat, dia mau kasih lihat foto dia. Ini adalah foto turis-turis yang diserang komodo katanya. Oke, ada yang kakinya ancur, tangan diamputasi, 30 mati. 30 tuh sampai jasadnya tuh tercerai berai, ditelan sama komodo. Setelah itu semua peserta tur panik ya, parno semua dengan si komodo ya, even aku dan Riana jadi parno. Setelah menyelesaikan trekking di Pulau Komodo, kami kembali menuju dermaga untuk melanjutkan perjalanan. Petualangan kami di Pulau Komodo pun berakhir dan kami kembali ke kapal pinisi. Selamat datang di Pulau Kelor. Untuk mencapai puncak demi mendapatkan pemandangan terbaik dari Pulau Kelor, kami harus melakukan trekking. Meskipun jalurnya tidak terlalu tinggi, trekking di Pulau Kelor tetap membutuhkan tenaga. Dari puncaknya, kita bisa melihat gugusan pulau-pulau kecil di sekitar Labuan Bajo. Pemandangan 360 derajat ini menjadi salah satu spot foto favorit wisatawan. Pemandangan Pulau Kelor yang cantik menjadi sebuah penutup yang sempurna untuk perjalanan kami di Labuan Bajo. Perjalanan 3 hari 2 malam di kapal pinisi akhirnya berakhir. Sampai berjumpa di petualangan Jalan dan Jajanggo selanjutnya.